Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya coba melanjutkan materi perkuliahan tentang metode penelitian ya, pendidikan ya, yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ke pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan sesuai dengan apa yang disampaikan pada silabus dan juga RPS, bahwasanya di bagian ini kita akan masuk ke metodologi ya, metodologi khususnya membedakan metodologi secara kualitatif dan kuantitatif. Tapi sebelum masuk ke sana, saya sedikit mereview tugas yang sudah dikerjakan. Ini pengumpulannya itu harusnya Minggu malam ya, jam 12. Itu saya cek terakhir itu masih sekitar 91 partisipan yang sudah submit dan mengumpulkan. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah partisipan sekitar 220-an, ini sangat jauh ya, belum setengahnya nih. Jadi mohon untuk kembali diperhatikan tugas-tugas yang diberikan, karena ini bagian dari penilaian yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, jika ada kesulitan secara teknis ataupun ada kendala hal-hal yang tidak dimengerti, silakan boleh ditanyakan, bisa melalui forum diskusi ataupun bisa langsung secara pribadi ya. Karena nanti juga sebenarnya ada juga forum diskusi yang akan direspon oleh dosen gitu. Nah, baik, diharapkan nanti ke depannya tetap video ini bisa disimak dulu sebagai pengantar. Kita mungkin akan mulai kembali secara mencoba ya, secara live ketika di pertemuan 5 atau 6 ya, sebelum UTS itu kita akan coba berlatih ketika menggunakan aplikasi ataupun software untuk literatur. Nah, tapi untuk materi-materi yang sifatnya teoritis, saya sampaikan dulu melalui recording YouTube ini agar bisa disimak kapanpun dan diulang-ulang begitu ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan nanti silakan bisa disampaikan. Baik. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang metodologi penelitian ya, atau nanti pembeda antara metode secara kualitatif maupun kuantitatif begitu. Nah, ini pun juga sebenarnya materi ini sifatnya hanya pengantar saja, karena nanti di bagian setelah UTS kita akan coba praktekkan dalam pembuatan proposal ya, draft proposal penelitian begitu. Baik. Nah, yang pertama ya, metodologi itu ya dalam suatu penelitian itu adalah bagaimana data yang kita miliki itu dianalisis gitu ya. Lalu juga mengapa dipilih desain atau metode rancangan yang serupa ya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya misalnya. Lalu yang lebih teknisnya bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, itu dijawab oleh metodologi ya. Nah, itu kalau secara teknisnya. Nah, lalu di awal sebenarnya metode itu bisa menjawab pertanyaan penelitian ya, yang nanti dilakukan dan dibahas di bab pembahasan dan hasil mungkin ya. Nah, tapi kata kuncinya di sini sebenarnya tentang kalau ada data bagaimana dianalisis. Nah, kalau ada prosedur atau cara bagaimana penelitian itu dilakukan ya. Jadi ini kata kunci yang merupakan definisi dari metodologi penelitian ya. Nah, lalu apa bedanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Ini saya coba membuat tabulasi atau bagian perbedaan. Nanti silakan mencari lebih lengkapnya, banyak sekali literatur, bahkan ada bukunya ya tentang metodologi
penelitian kuanti dan kuali ini saya hanya coba menggabungkan atau merangkum dari berbagai literatur dan juga workshop yang pernah saya ikuti ya, bagaimana perbedaan kuanti dan kuali. Kalau dari segi namanya kan sederhananya ya, kuanti itu identik dengan apa namanya, perhitungan ya, artinya ada statistik yang digunakan. Sedangkan kuali itu lebih ke deskriptif ya, apa namanya, penjelasan-penjelasan dan seterusnya. Artinya nanti kita akan coba lihat apa saja pembeda-pembedanya. Nah, yang pertama ini sudah di apa namanya, disinggung ya di awal ya, bahwasanya kuantitatif itu lebih terukur atau saintifik ya, karena memang dihitung secara angka-angka ya, bahkan ada alat bantunya di statistik gitu ya. Jadi untuk kuanti ini lebih terukur dan saintifik. Sedangkan kualitatif itu karena apa, berdasarkan di lapangan, berarti faktanya tidak selalu terukur. Tergantung fenomenologisnya atau fenomenanya seperti apa yang terjadi di lapangan ya. Tidak semuanya saklek lah bahasa kitanya. Nah, dalam konteks kuantitatif, biasanya peneliti bertindak sebagai pakar atau dia yang paling mengerti, karena nanti data-datanya mereka olah oleh peneliti, dianalisis ya, dan diolah menggunakan alat bantu hitung atau ilmu statistik ya. Nah, sedangkan dalam kualitatif, peneliti itu lebih kepada menempatkan diri sebagai orang yang berusaha mengerti. Bukan berarti bukan pakar, tapi maksudnya dia masuk ke lapangan, mendalami fenomena, dan mencoba untuk memahami hal-hal yang terjadi di lapangan gitu ya. Sehingga itu yang menjadi pembedanya. Lalu di kuantitatif, pengamat atau the knower dan juga yang diamati the known, itu merupakan dualisme ya. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal yang sangat beririsan antara pengamat dan yang diamati. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu satu kesatuan gitu. Jadi ibaratnya kalau kuanti itu terpisah antara pengamat dan yang diamati gitu ya. Nah, ada dua hal yang berbeda. Tapi kalau kualitatif itu lebih ke satu kesatuan ya, antara pengamat dengan yang diamati. Nah, lalu juga kuantitatif itu lebih tanda petik bersifat objek ya. Sedangkan kualitatif itu subjek. Jadi penelitian itu dianggap sebagai objek. Kalau kualitatif itu karena ikut terlibat secara langsung di lapangan, di masyarakat ataupun di fenomena itu, dia seolah menjadi pelaku ya. Tapi ini hanya istilah saja ya, seolah-olah ini seperti itu. Nah, lalu untuk kuantitatif juga dia bebas nilai ya, bebas nilai karena eksakta biasanya dan sifatnya objektif. Jadi terukur ya. Persentasenya misalnya, angka-angkanya itu karena dihitung ya, sehingga objektif. Sedangkan kalau kualitatif lebih tidak bebas nilai karena dipengaruhi oleh pengamat tadi yang juga dipengaruhi oleh paradigma berpikirnya, sehingga nanti akan banyak mempengaruhi dari penilaian suatu fenomena. Jadi kalau melihat suatu fenomena bisa jadi ukurannya itu beda gitu. Kalau secara kuanti, menurut kuanti ini A gitu, bukan B. Tapi menurut kualitatif itu bisa A bisa B gitu. Tergantung pengamatnya. Jadi lebih bisa berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, lalu untuk kuantitatif itu juga dia realitasnya bersifat tunggal, dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Sedangkan untuk kualitatif itu realitasnya lebih bersifat menjemuk dan harus dipelajari secara holistik. Holistik itu keseluruhan ya, harus menyeluruh. Nah, di kuantitatif juga sifatnya prediksi ya. Kita generalisasi, lalu kita prediksi trennya gimana ya. Apakah meningkat atau menurun gitu. Nah, itu kuantitatif, bisa dihitung trennya. Kalau kualitatif dia harus memahami, menyoroti, mengekstrapolasi dari situasi sejenis. Jadi dibandingkan, lalu dideskripsikan, dibahas gitu ya, dari fenomena-fenomena yang ada ya. Tidak bisa langsung diprediksi trennya menaik, trennya turun, nggak bisa seperti itu ya. Dia harus tergantung situasi-situasi tertentunya.
Lalu kuantitatif juga tidak terkait waktu dan konteks ya, karena memang dia punya variabel-variabel tetap ya yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, sedangkan kualitatif itu kasus-kasusnya individual, jadi nggak bisa digeneralisir. Mungkin berlaku untuk orang yang satu, tapi tidak berlaku untuk orang yang kedua. Gitu. Jadi tergantung kasusnya ya, kasuistik, nggak bisa digeneralisir. Dan biasanya untuk kuantitatif itu sebab akibat atau linier ya, misalnya pengaruh eh, pemahaman siswa terhadap prestasi belajar. Nah, itu kan berarti sebab akibat. Itu bisa diukur oleh kuantitatif. Nah, tapi kalau kualitatif itu fenomenanya sosial, saling mempengaruhi, sulit menentukan sebab akibatnya. Bisa banyak faktor gitu ya. E, Mungkin misal contoh dampak sosiologis gitu ya terhadap pemahaman siswa. Nah, itu kan psikologis itu nggak bisa diukur kan. Dia harus masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi, maaf, tidak bisa linear ya, tidak bisa linear atau kausalitas sebab akibat seperti kuantitatif. Nah ini yang lebih teknisnya lagi, penelitian kuantitatif itu biasanya temuannya diturunkan dari perhitungan statistik. Nah ini sebenarnya yang sangat membedakan ya secara teknis. Nanti kalau ada angka-angka perhitungan dalam metodologi penelitian dipastikan dia menggunakan metode kuantitatif itu. Sedangkan kalau kualitatif itu temuannya itu diperoleh dari latar dunia yang nyata, yang terbuka ke peneliti secara alamiah ya. Jadi eh, apa namanya sesuai situasi dan kondisi yang ada. Baik, itu pengantar ya. Nanti jelasnya, rinciannya kalian bisa baca lagi. Nanti juga kita akan praktekkan ya cara menggunakan atau memilihnya dikaitkan dengan penelitian atau judul yang sudah atau topik yang sudah diangkat ya di pertemuan nanti ketika praktek. Nah, ini sebagai pengantar saja, tapi nanti diharapkan kalian bisa mencari lebih lebih detail ya, karena ini hanya rangkuman saja, jadi pengantar ya. Baik, nah ini saya akan berikan contoh beberapa metode penelitian yang mewakili dari kuali dan kuanti ya. Ada historis, deskriptif, dan eksperimental. Jadi ada 3 ya. Nanti kita lihat mana yang termasuk kategori kuali dan kuanti ya. Mungkin kalau dari nama nih kita bisa lihat kemungkinan yang eksperimental nih kuanti ya. Sedangkan historis dan deskriptif itu lebih ke kualitatif ya. Kita coba lihat ya. Yang pertama adalah metode penelitian historis ya. Penelitian historis ini adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah atau latar belakang atau sejarah ya. Dapat diartikan juga sebagai proses pengumpulan dan penafsiran data, bisa benda, peristiwa atau tulisan yang timbul di masa lampau ya, karena historis kan yang sudah terjadi ya. Untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah masa lampau, situasi sekarang, dan meramalkan nanti situasi yang akan datang ya. Biasanya tujuannya ini untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif ya, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi ya, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta atau memperoleh kesimpulan dari hal-hal tadi untuk dikuatkan, gitu, dikuatkan seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya biasanya data yang dikumpulkan itu tidak hanya primer ya, yang diperoleh dari sumber primer misalnya hasil observasi, wawancara gitu ya, tapi juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti misalnya observasi orang lain. Artinya kan kalau primer itu berarti dilakukan sendiri oleh peneliti ya, sedangkan kalau sekunder itu oleh orang lain lalu kita amati juga atau kita ambil gitu. Lalu untuk menentukan bobot data dilakukan 2 macam kritik, secara eksternal maupun internal ya. Secara eksternal yaitu untuk meneliti keaslian atau authenticity data. Ya, authenticity itu ya otentik ya, keautentikan data, keaslian data lah begitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan secara internal itu adalah dengan aspek meneliti ya, dengan aspek penelitian ya, gitu. Nah, lalu masalah ya ini maaf ya slide-nya belum saya rapikan nih. Jadi lanjutannya sebenarnya ya, secara internal itu meneliti keakuratan atau kebenaran datanya ya. Nah,
kritik internal ini lebih menguji kepada motif ya, kejujuran dan juga keterbatasan penulis yang mungkin agak lebay ya, melebih-lebihkan atau bahkan mengurangi dan bahkan memasukkan data ya, falsifikasi data. Itu kritik ya, kritik secara eksternal maupun internal ya. Nah, jenis-jenis penelitian historis yang pertama adalah komparatif. Komparatif itu secara sederhananya kan membandingkan ya. Jadi meneliti perbandingan antara fenomena yang sejenis. Jadi membandingkan dua hal yang sejenis. Misalnya penelitian tentang sistem hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis di beberapa negara. Ya. Jadi dia membandingkan misalnya untuk kasus pembunuhan, hukuman di negara A dengan negara B gimana ya, dengan kasus yang sama ya, jadi apple to apple gitu ya. Itu sifatnya komparatif, intinya membandingkan ya. Yang kedua, bibliografis. Bibliografis itu berarti penelitian melalui studi dokumenter tentang suatu peristiwa sejarah ya. Misalnya gagasan atau pemikiran seorang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya kita ingin membedah atau meneliti pemikiran tokoh pendidikan seseorang, misalnya siapa ya, Yudi Latif ya, kalau yang kontemporer ya. Nah itu di apa namanya diteliti ide pemikirannya. Atau kalau dalam Islam ya, kita ingin apa namanya meneliti bagaimana apa gagasan pemikiran seorang imam mazhab ya, misalnya Imam Syafi'i ya, dalam beberapa aspeknya. Nah, itu bibliografis ya. Nah, apa nih? Oh, ini juga sama ya. Belum ke edit. Mohon maaf nih. Nanti saya perbaiki ya ketika share ininya apa PPT-nya. Nah, biografi. Kalau tadi bibliografis, kalau ini biografis ya. Biografis itu penelitian tentang riwayat hidup seseorang sebagai pelaku sejarah yang berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah ini kalau kita misalnya yang kontemporer kita ambil dalam satu lokus ya, misalnya satu tempat, bisa di daerah, bisa di sekolah, dia sosok yang inspiratif, juga melakukan banyak perubahan ya. Tapi ini bisa juga positif, bisa negatif ya pengaruhnya. Yang penting diteliti itu tentang riwayat hidupnya itu, riwayat hidup seseorang ya. Jadi lebih kepada sosoknya, itu sifatnya biografis ya. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitiannya? Sebenarnya sama ya. Kalau langkah-langkah penelitian sih pada prinsipnya sama, tapi ini dicontohkan untuk yang historis ini, penelitian jenis historis ini. Pertama, rumuskan masalah ya. Lalu tujuan penelitian, mengumpulkan data, baik itu primer maupun sekunder, lalu dievaluasi dengan menggunakan tadi kritik eksternal dan kritik internal. Dan akhirnya dibuat generalisasi atau kesimpulan ya. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan, tapi berlaku umum sih langkah-langkahnya seperti ini, cuma nanti apa namanya lebih disesuaikan lagi dengan jenis metode yang kita ambil. Nah, lalu yang berikutnya yaitu metode penelitian deskriptif ya. Kalau deskriptif itu kata kuncinya ya menggambarkan ya atau apa namanya menjelaskan dan seterusnya. Yang di sini disebutkan bisa diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan, pengklasifikasian, pengolahan, dan penafsiran data gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu dia memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, masa sekarang atau yang sedang terjadi. Dan data yang terkumpul kemudian disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Jadi ini banyak sekali yang menggunakan deskriptif ini ya, karena cukup kontekstual ya, dia pada masalah yang aktual, lalu disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Kata kuncinya sih itu, menyusun, lalu dianalisis, lalu ditafsirkan. Nah, itu deskriptif. Jadi ditafsirkan itu kan bagian dari menjelaskan gitu ya. Nah, tapi tetap karena tidak ini termasuk yang kualitatif, jadi tidak ada data-data angka yang apa digunakan ya dalam metode ini, lebih kepada penafsiran oleh si penelitinya gitu. Tentunya dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipelajari ya. Nah, tujuannya itu adalah mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi, lalu menemukan informasi faktual, membuat komparasi juga ya, perbandingan atau evaluasi. Juga mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama agar dapat belajar untuk kepentingan pembuatan rencana, pengambilan keputusan di masa depan ya. Ini juga sama lah, ini manfaatnya lah ya atau tujuannya.
Nah, jadi jenis penelitian deskriptif ini ada dibagi lagi ya, ada yang melalui survei, ada yang studi kasus, ada yang studi komparatif. Jadi ini ada turunannya lagi ya, turunannya lagi. Nah, survei ini yang paling mudah lah kita sering dengar ya, ada survei. Survei itu adalah cara mengumpulkan data atau informasi dari sejumlah unit ya atau individu yang cukup besar dalam jangka waktu yang bersamaan. Misalnya kita ingin mensurvei satu kelas, ya bisa kan? Atau satu fakultas, itu kan terkait dengan unit atau individu ya, yang cukup besar lah, katakanlah lebih lebih dari apa namanya 1-2 orang kan itu bisa banyak ya survei itu. Nah bahkan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode survei ini biasanya adalah angket dan wawancara ya. Biasanya kita buat kalau sekarang karena pandemik biasanya Google Form ya, itu yang paling sederhana menggunakan Google Form. Itu adalah bentuk dari angket. Nah kalau wawancara interview biasanya ketemu langsung recording ya, itu sangat cara yang sangat paling banyak sampai sekarang dilakukan dalam metodologi deskriptif ini ya, dengan wawancara dan angket gitu. Nah, biasanya yang sering diteliti ya tentunya bidang kemasyarakatan ya, bidang pendidikan termasuk kita kan di dalamnya ya, karena ini adalah konteksnya adalah untuk metodologi penelitian pendidikan. Berarti survei pendidikan ini sangat bisa dilakukan ya. Lalu perusahaan, komunikasi ya, politik juga bisa, dan juga bidang kesehatan. Ini kalau lagi musim pemilu selalu ada yang lembaga-lembaga survei dadakan ya. Nah, itu juga ada yang dilakukan secara benar-benar ya, karena dia sudah teruji lembaga surveinya. Ada yang juga memang tiba-tiba muncul ya dan hilang entah kemana ketika pemilunya juga sudah selesai. Oke, nah selain itu ada juga dengan cara studi kasus. Studi kasus itu memusatkan perhatiannya pada suatu kasus secara intensif dan mendetail ya. Subjeknya yang diteliti itu terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit, bisa seorang, satu keluarga, satu daerah, satu lembaga, satu kelompok, atau satu peristiwa. Pokoknya yang dipandang sebagai satu kesatuan ya. Nah, nah karena data yang dikumpulkan itu bersifat multi aspek, maka teknik pengumpulannya juga bisa beragam. Bisa wawancara, bisa observasi langsung, studi dokumentasi, atau eh, autobiografi ya, biasanya kalau kasusnya seseorang atau sekelompok kecil orang. Jadi kalau yang lebih sedikit itu biasanya bisa autobiografi. Nah ini studi kasus ya, berarti mencari apa namanya subjeknya atau yang ditelitinya lalu dijadikan studi kasus ya. Nah ada juga yang disebut dengan studi komparatif. Nah ini hampir sama dengan yang tadi ya, membandingkan ya, berusaha mengkaji memahami gambaran tentang suatu gejala ya ya dari eh, dua kelompok salah ketik gua ya, dua kelompok atau lebih gitu ya. Sekalian aja nih kalau yang eh, ketahuan langsung ya, tadi yang lain-lain nanti saya perbaiki lagi. Dua kelompok atau lebih ya, dua kelompok atau lebih atau dua tempat ya. Contohnya biasanya membandingkan faktor penyebabnya timbulnya kejahatan atau kriminalitas antara satu kota dengan yang lain. Ya karena mau dibandingkan ya harus ada lebih dari satu kan, minimal dua gitu ya. Bisa membandingkan kelompoknya atau bisa membandingkan tempatnya. Nah ini juga sama tekniknya, bisa angket, wawancara, atau studi dokumentasi. Jadi memang angket wawancara itu paling favorit lah kalau di apa namanya apa namanya di penelitian ya, terutama penelitian sosial. Nah, yang terakhir adalah metode penelitian eksperimen. Yang ini sebenarnya masuknya ke kuantitatif ya, penelitian kuantitatif. Ya, kalau di sains ini sangat sering digunakan ya. Nah, penelitian eksperimen ini disebut sebagai metode sebab dan akibat, cause and effect. Ya, ini ciri yang paling eh, terlihat ya, atau yang mencirikan bahwasanya ini termasuk kategori kuantitatif ya. Bisa pretest, bisa post-test, atau juga metode laboratorium ya. Kalau dalam pendidikan misalnya untuk mengukur tingkat pemahaman itu ada pretest post-test ya.
di awal pretest sebelum diberikan metode pembelajarannya, di akhir setelah diberikan metode pembelajarannya kasih post test. Nah, gimana apakah terjadi peningkatan nggak gitu ya pemahamannya. Nah, sedangkan kalau laboratorium itu biasanya untuk sains ya, terutama kalau kimia, biologi, fisika itu digunakan metode eksperimen ya. Kalau saya di kimia itu sering sekali menggunakan metode eksperimen ya. Nah, tujuannya juga atau cirinya juga adalah untuk mengetahui efektivitas suatu program dengan cara memberikan satu perlakuan atau lebih pada satu kelompok atau lebih pula gitu ya. Juga untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan suatu kondisi perlakuan ya, treatment terhadap kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Nah, ini juga ciri khas metode ini, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol ya yang tidak diberikan perlakuan ya. Kalau sekarang kayak vaksin misalnya, vaksin itu kan diuji klinisnya ya dengan eksperimen begitu ya. Nah, nanti ada kelompok eksperimen, berarti ada yang diberi vaksin ya, ada kelompok kontrol yang tidak diberikan vaksin. Nah, itu gimana? Mana yang lebih banyak positif kena COVID ya? Nah, itu nanti dibandingkan hasilnya. Nah, itu contoh metode penelitian eksperimen ya. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Nah, biasanya metode ini berhubungan dengan fenomena sebab dan akibat, di mana dinamika sebab akibat itu dinilai atau diperhitungkan dalam suatu sistem kondisi yang terkontrol ya. Nah, metode ini memerlukan perencanaan yang matang yang biasanya disebut sebagai designing of the experiment ya. Ada desainnya dulu, ada rencananya dulu, ada rancangannya dulu yang dapat merujuk pada analisis statistik yang diperlukan dalam mempersiapkan data dan juga menginterpretasikannya. Jadi ini sangat kental sekali kuantitatifnya ya. Yang pertama ada sebab akibat, ada eksperimennya, juga bisa menggunakan data-data statistik ya untuk memperkuat data ya untuk nanti dianalisis dan ditafsirkan atau diinterpretasikan. Itu ya untuk yang eksperimen. Nah, mudah-mudahan itu ada sedikit gambaran karena tiga contoh metode ini yang merupakan metode yang sering atau mewakili dari kualitatif dan kuantitatif ya. Yang kualitatifnya tadi diwakili oleh historis ya dan deskriptif. Nah, untuk yang kuantitatif itu eksperimen ya. Baik. Nah, dalam memvalidasi penelitian kualitatif ini yang sering apa namanya dilupakan. Kalau tadi kan kuanti gampang ya memvalidasinya karena sudah ada angka-angkanya, tinggal ada ukurannya ya. Jadi dikatakan valid tidak valid itu sudah ada standarnya kalau kuantitatif ya dengan metode statistik. Tapi kalau kualitatif mengeceknya itu, memvalidasinya itu dengan metode triangulasi ya, ada keterhubungan ya. Pengecekan, memvalidasi antara apa? Antara hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen ya. Nah, ini tiga hal yang memang harus kongruen ya, harus sesuai ya, hasil pengamatannya, hasil wawancara dengan dokumen yang kita miliki. Jadi untuk memvalidasi, ketika kongruen apa namanya triangulasi ini ya, maka dia dikatakan valid ya, maka penelitian itu dikatakan valid. Nah, ini salah satu cara untuk mengukur untuk penelitian kualitatif seperti itu. Nah, sama ya juga kalau misalnya ada informan B, C, D, E sampai E, misalnya S sampai F misalnya, nah itu harus saling cek and check ya, disebut dengan member check. Jadi cara memvalidasi penelitian kualitatif itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah dengan apa? Triangulasi ya, ada keterkaitan, ada keterhubungan antara pengamatan, wawancara, dan dokumen. Dan yang kedua adalah member check ya, member check. Jadi dari beberapa orang yang kita uji, kita tes, ada beberapa yang bisa disinkronisasi lah istilahnya seperti itu. Nah, beda kalau kuanti ya kenapa nggak dibahas, nggak disinggung, karena gampang, sudah ada standarnya ya. Bahkan ada bukunya juga yang metode kuanti itu ya, yang paling terkenal itu Sugiono. Jadi dikatakan valid itu ketika angkanya berapa, dikatakan tidak valid ketika persentasenya berapa. Lebih terukur ya. Seperti itu. Nah, saya kira itu sebagai apa namanya pengantar untuk beberapa pembeda ya antara metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif mudah-mudahan bisa lebih tergambar. Nanti silakan didalami, dielaborasi dengan sumber-sumber lain yang sangat banyak ya di mana-mana di internet apalagi sudah sangat banyak. Tapi nanti kita kan yang lebih penting bagaimana mengimplementasikannya dalam pembuatan draft proposal penelitian kita ya. Nah, terakhir, saya ingin memberikan beberapa contoh judul penelitian pendidikan yang mungkin ini saya dapatkan juga sebenarnya ada di internet ya, di sumber manapun bisa dicek. Nah, nanti juga compare dengan kalian bisa compare atau bandingkan dengan apa yang sudah kalian tentukan topik kemarin. Kalau kemarin kan yang pertama saya beri tugas umum ya, satu topik general yang pernah dibaca atau pernah diamati. Lalu yang kedua itu berdasarkan komponen-komponen kan, raw input ya dan seterusnya itu sudah banyak yang bisa mengerjakan walaupun tadi ya masih sekitar 90-an ya 91 tepatnya, jauh dari 50% belum nyampe nih. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dibantu juga ya para PJ mengkomunikasikan masalahnya apa, jika ada kendala dan kesulitan silakan konfirmasi. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalnya ini yang kualitatif ya, penelitian kualitatif ya. Misalnya pengaruh, ini udah dengan redaksi ya, walaupun nggak sempurna redaksinya. Pengaruh SMS ya, short message service ya, terhadap kebocoran soal ujian nasional sosiologi tahun 2010 di provinsi bla bla bla. Nah, walaupun dari segi judul ini masih judul-judul yang agak jadul sebenarnya. Artinya kalau sekarang itu judul-judul penelitian itu lebih lebih dibuat menarik dan tidak terlalu detail ya, karena kayak misalnya ini lokusnya ya, tahunnya apalagi ini cukup nanti di metodologi aja disebutkan, nggak usah di judul ya. Nah ini sekalian mengulas juga nanti kita praktek bagaimana bikin judul yang baik ya. Ini hanya contoh dulu aja ya. Lalu peran reward dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran sosiologi di SMA mana gitu. Ini juga sama, di lokus-lokus saya lihat juga kalian masih mencantumkan ya di beberapa judul penelitian yang kemarin ditugaskan. Nanti ke depan itu bisa di keep dulu, nggak usah dimunculkan di judul, nanti biar munculnya di abstrak atau di metodologi. Di judul dibikin lebih general dan lebih menarik. Reward itu dia apresiasi lah atau hadiah dan seterusnya ya. Nah ini kalau kuantitatif ya, contohnya kontribusi kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas 10 SMA, bla 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 ya. Nah, ini biasanya nanti diukur dengan statistik ya. Nah, dengan statistik bagaimana eh, pengaruhnya, sebab akibat kali ini ya. Hubungan masa kerja, beban mengajar, produktivitas penelitian dan pengalaman diklat terhadap prestasi kerja dosen UNJ. Nah, ini kan dilihat nih, ada nggak hubungannya? Nah, ini juga sebab akibat, pasti kuantitatif gitu. Lalu ada penelitian tindakan, ini lebih spesifik ya berdasarkan yang dulu pertemuan kedua atau keberapa saya singgung juga tentang klasifikasi macam-macam jenis penelitian ya. Ini PTK kalau bahasa yang lebih spesifiknya di sekolah itu ya, di kelas. Penelitian tindakan kelas. Lalu ini lebih umum ya. Misalnya peningkatan kemampuan menulis silabus melalui kegiatan loka karya berkesinambungan, penerapan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa pada perkuliahan struktur dan proses sosial. Ini judul-judulnya kalau yang ini lebih relatif baik ya ketimbang yang tadi pertama. Terlalu spesifik yang pertama itu, bagusnya dihilangkan lokusnya, tempatnya, tahun dan seterusnya. Nah ini eksperimen berarti kuantitatif juga ya. Pengaruh efektivitas kegiatan lokakarya ini hampir mirip ya. Perbedaan partisipasi masih. Oh ini mungkin ingin membedakan antara yang tindakan dengan eksperimen ya, dengan variabel yang mirip gitu ya, tentang silabus kegiatan lokakarya dengan kemampuan menulis silabus. Yang kedua itu partisipasi mahasiswa yang menggunakan kooperatif tipe KI, yang tidak menggunakan, ada yang pakai ada yang tidak gitu ya. Bedanya gimana? Nah, kalau ini research and development ya. Bahasa Indonesia penelitian dan pengembangan. Yang enggak kurang enak ya, lebih enaknya research and development R&D ya. Nah, ini model pendidikan berwawasan kebangsaan bagi PAUD ya. Indonesia anak usia dini sebagai sarana integrasi. Pengembangan model pengembangan mutu pendidikan. Ini
Sebenarnya contoh-contoh yang belum ideal juga ya ini, karena saya menemukan di internet juga, tapi justru ini menjadi kritik. Tapi ya minimal ada gambaran lah contoh-contoh redaksinya, dan kemarin saya lihat sudah banyak yang bisa juga sebenarnya. Lalu evaluatif. Nah, evaluatif itu contohnya ini langsung ya, evaluasi program remedial ya, pengayaan pada pelajaran sosiologi, pelatihan evaluasi program pelatihan life skill bagi remaja dan seterusnya. Ini contoh-contohnya saja. Nah, itu beberapa contoh judul penelitian ya yang mewakili kualitatif dan kuantitatif. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengelaborasi lebih jauh. Nah, ini hanya pengantar, walaupun saya sampaikan agak cepat ya, karena ini durasi juga agak-agak kepanjangan videonya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih berbanyak diskusi. Jadi memang di pertemuan-pertemuan awal ini, sebelum tes itu kan banyak teori ya, tapi nanti kita coba praktek di pertemuan tentang cari literatur, karena ini penting dan sangat up to date, harus dikuasai oleh mahasiswa, dan sangat bermanfaat sekali nanti sampai kalian menyelesaikan skripsi gitu ya, karena ini diminta juga oleh jurusan untuk diajarkan. Jadi sekarang masih penjelasan-penjelasan teoritis, nanti kita coba mulai praktik ya di pertemuan berikutnya untuk mengimplementasikan beberapa ya, teori yang sudah kita pelajari. Sekali lagi tolong nanti disimak seperti biasa, sebagai bukti hadir menyimak silakan komentar di YouTube-nya. Jadi minimal menyebutkan nama, NPM sama kelas kan. Kalau mau komentar dan bertanya juga boleh di komentar YouTube-nya. Mudah-mudahan saya bisa cek satu persatu. Untuk yang tadi ngasih komentar pertanyaan nanti bisa direspon ya. Tapi nanti juga kita akan buka sesi diskusi di LMS, jadi bukakan forum diskusinya agar bisa berkomentar juga di situ. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatian dan nanti untuk menyimaknya. Jangan lupa ini bagian dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dalam latihan yang lebih praktis. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.